Baik lagi dengan KGB. Kita getarkan bersama. Di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang akan memasuki masa purna baktinya. Selama masa baktinya, apa sih pengalaman, pesan, serta kesan beliau? Yuk langsung aja kita ngobrol langsung dengan Yang Mulia Bapak Ahud Misbahudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bersama host kita, Mbak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada sobat podcast PTA Bandar Lampung. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Ahud Misbahudin SHMH. Apa pencapaian yang paling berkesan bagi Bapak selama bertugas di atau sebagai hakim lah di PTA Bandar Lampung khususnya? Bisa dibagikan, Pak? Terima kasih Mbak Liza. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk memasuki ruangan podcast PTA Bandar Lampung dalam rangka mengisi akhir tugas di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menjelang berakhirnya tugas, yaitu besok tanggal 1 September tahun 2023. Adapun hal-hal yang paling menarik selama bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini, pertama masalah kebersamaan dan kekompakan di antara semua aparatur sipil negara, baik yang diberi kepercayaan mendapat jabatan struktural maupun fungsional, seakan-akan tidak ada sekat lagi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi setiap Jumat itu pasti ada kegiatan olahraga, kegiatan Jumat bersih. Sehingga dalam hal ini walaupun hakim tinggi atau bahkan pejabat umpamanya ketua, wakil ketua, itu semua turun ke lapangan untuk mengikuti program yang sudah direncanakan itu. Ini yang paling berkesan selama tugas di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Begitupun dalam kedinasan, penyelesaian tugas-tugas kedinasan, alhamdulillah selama tugas di Bandar Lampung kurang lebih 7 tahun tidak ada kendala dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Baiklah Bapak, selanjutnya apakah ada kenangan atau momen khusus yang ingin Bapak bagikan kepada pemirsa podcast PTA Bandar Lampung? Terima kasih Mbak Liza. Sebelum tugas di Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat, karena lulus kuliah itu kan tahun 82. Jadi sejak 82 itu pulang kampung, yaitu ke Majalengka. Karena memang dari awalnya, karena basic pendidikan dulu waktu tingkat SLTA-nya adalah PGA, yaitu pendidikan guru agama. Jadi jiwa keterpanggilan untuk mengajar itu tetap masih ada. Sehingga setelah selesai kuliah di Jogja selama 2 tahun itu ngajar di Madrasah Aliyah PUI. PUI itu Persatuan Umat Islam, organisasi kemasyarakatan yang cukup besar Jawa Barat, yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, yang pusatnya sekarang masih ada, yaitu di Asromo, Kabupaten Majalengka. Nah, selama 2 tahun itu mengajar di Madrasah Aliyah PUI itu, alhamdulillah ya merasa kerasan sebenarnya. Cuman di akhir masa tugas sebagai guru honor ya, itu ada pikiran ingin menjadi guru PNS gitu. Tapi waktu itu dijawab oleh kepala sekolahnya bahwa tidak mungkin dari lulusan Fakultas Syariah untuk menjadi guru tetap atau guru PNS karena tidak punya sertifikasi.
oleh karena ada jawaban yang demikian dari kepala sekolah itu, maka timbul pikiran, nah, kalau gitu harus menjadi cari pengalaman tempat lain gitu. Tadinya mau jadi tenaga butsi. Tenaga butsi itu apa singkatan butsi lupa lagi itu. Apa itu, Pak? Sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan, ada yang ke pulau-pulau lain, ke Bengkulu, ke Sumatera. Tapi waktu itu ada saran kawan, sudah daftar saja katanya di pengadilan agama. Jadi pernah ikut tes di Bandung satu kali pada tahun 82-83 itu. Alhamdulillah belum diterima gitu kan. Nah setelah pulang ke ngajar kembali tahun 83 pertengahan itu ada surat dari kawan yang bekerja di Pengadilan Tinggi Agama di Lampung bahwa ada penerimaan hakim pengadilan agama untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, sebenarnya orang tua agak keberatan gitu. Nggak usah lah pergi-pergi jauh, di sini juga kan masih istilahnya bisa makan gitu kan. Tapi karena dorongan ingin jadi PNS terutama, jadi ikut tes dan alhamdulillah lulus. Nah, itu tugas pertama itu di Sintang, Kalimantan Barat tadi itu. Jadi kalau ditelusurin dari sebelum PNS memang sudah sejak lulus pun tidak pernah berhenti, yaitu ngajar, kemudian aktif juga di organisasi dakwah pendidikan yang lainnya selain POI juga di Persatuan Islam Persis. Itu Mbak Lisa sebagai latar belakang dari awal sebelum jadi PNS itu. Ternyata pengalamannya sangat menarik sekali ya. Dan tak terasa Pak Ahud, hari ini hari terakhir di PTA Bandar Lampung. Apa kita perlu menyanyikan sebuah lagu dulu? Kayaknya nggak usah lah ya Pak ya, nanti nggak berhenti. Baiklah Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak merencanakan perpindahan dari dunia kerja ke masa pensiun? Apakah persiapan yang Bapak sudah lakukan baik dari segi fisik maupun emosional? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya hari ini bukan hari terakhir, tapi merupakan jam-jam terakhir. Kan hari ini adalah jam kantor kan jam 16.30 ya. Sekarang jam menunjukkan jam 15.45. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam kurang seperempat lagi saya harus, atau saya untuk khususnya akan berakhir di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Adapun pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mbak Lisa bahwa bagaimana persiapan pensiun mengenai kesiapan Fisik. kesehatan atau fisik dan psikologis, alhamdulillah sepertinya tidak ada persiapan khusus gitu ya. Karena walaupun tiap hari kerja selama ini, tapi setiap Sabtu Minggu itu pun tidak terasa hari libur itu. Jadi kemungkinan nanti sugesti ini akan terus mengalir begitu saja, bahwa walaupun tidak masuk kantor lagi, tidak harus berangkat siap-siap untuk meninggalkan rumah umpamanya, insya Allah sudah sangat siap. Adapun masalah kesehatan mungkin bahkan ini harus lebih meningkat dibandingkan waktu aktif di kantor. Karena kalau sudah pensiun kan kita lebih leluasa mau pilih apa, umpamanya olahraga atau cari refreshing apa gitu. Dengan yang jelas cucu ada 2 di sini kan, karena semuanya cucu sekarang udah 3, yang satu sedang merantau menuntut ilmu di Banten, dan yang 2 ada di sini. Ini mungkin lebih intens lagi bisa ketemu dengan mereka. Itu Mbak Lisa. Baik Bapak, kemudian apakah ada tempat-tempat yang ingin Bapak kunjungi atau ada petualangan yang ingin Bapak jalani setelah pensiun? Kalau petualangan secara khusus yang direncanakan memang belum ada. Tapi kalau mengisi hal-hal yang waktu aktif masih ngantor yang tertinggal itu memang sangat banyak. Di antaranya kunjungan kepada keluarga, kepada kakak, kepada adik, dan kepada saudara-saudara lain memang sangat kurang. Nah, mudah-mudahan dengan memasuki masa purna bakti ini, waktu yang dulu dikatakan tidak ada waktu
untuk bersilaturahmi dengan keluarga dekat maupun keluarga jauh, atau keluarga dekat yang dekat di sini maupun keluarga dekat yang jauh jaraknya. Itu mudah-mudahan akan lebih intens lagi silaturahminya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa bagi seorang pegawai, kalau ngitung jam tiap harinya, lebih banyak jam atau lebih banyak waktu yang digunakan atau berkumpul di kantor. Sedangkan di rumah itu antara jam 6 paling malam sampai jam 10 itu pun sudah tidak semuanya bisa kumpul kan, tapi hanya beberapa orang saja yang bisa menemanin karena mungkin sudah dihinggapi rasa lelah juga sehingga hanya untuk istirahat. Jadi kalau diperhitungkan aktivitas kita waktu masih aktif bekerja di kantor itu adalah lebih banyak kehidupan ini adalah di kantor. Jadi mudah-mudahan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu setelah purna bakti ini akan terbayar lah ya, akan terbayar. Begitu Mbak Lisa kira-kira. Dengan melihat rangkaian karir Bapak yang sejak 1984 sampai dengan sekarang, pastinya Bapak juga merupakan salah satu saksi sekaligus pelaku sejarah bagaimana peradilan agama bertransformasi. Bisa diceritakan secara ringkas Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang peradilan agama saat ini? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Kalau dibandingkan sejak tahun 84 ya, 1984 dengan sekarang 2023, sungguh di luar dugaan kalau pikiran kita berada di posisi tahun 84 dengan sekarang ini. Umpamanya sarana dan prasarana pengadilan agama. Kalau dulu tahun 84 itu, jangankan tahun 84, tahun 89 pun waktu pertama kali pindah ke Lampung, sarana pengadilan agama itu ya mungkin setara dengan kantor urusan agama. Gedungnya umpamanya, kendaraan dinas pun belum ada. Saya ingat waktu di Sintang, ketua pengadilan agama itu hanya mempunyai motor dinas, yaitu motor Honda CG. Itu ketua pengadilan agama itu. Kalau hujan dia harus menggulung celananya dan sepatunya itu pakai, kalau orang Lampung nyebut pakai kantong asoy kan. Karena di Sintang itu kan jalannya banyak jalan tanah. Kalau tidak pakai kantong asoy dibungkus kakinya ya alhamdulillah sampai ke kantor bisa coklat warna sepatu itu. Kemudian waktu di Kalianda pun ketua agama belum punya kendaraan dinas. Ada juga kendaraan bantuan dari Departemen Agama. Karena waktu dulu anggaran pengadilan agama itu kan ditentukan atau dimasuk kepada Departemen Agama, bukan ke Mahkamah Agung. Kemudian penggajian juga begitu. Masih ingat dulu waktu tahun sebelum ada penyesuaian gaji dengan pengadilan negeri, kita sangat jauh lah. Tapi maaf ini kalau menceritakan hal ini sepertinya kita tidak bersyukur, tapi itu hal-hal yang memang tidak bisa dilupakan. Artinya dengan kondisi dahulu dengan kondisi sekarang kita harus bersyukur. Nah kalau sekarang, sebagaimana mungkin Mbak Lisa sendiri bisa menyaksikan sendiri lah, sarana dan prasarana pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding tidak ada bedanya lah dengan pengadilan yang lainnya, baik pengadilan tingginya maupun pengadilan negerinya umpamanya. Alhamdulillah dengan sekarang sudah satu atap itu, kita tidak ada lagi sekat-sekat masalah anggaran itu, tidak dibeda-bedakan. Baiklah Bapak, menuju ke pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, apa pelajaran berharga yang Bapak peroleh dari perjalanan karir yang bisa Bapak bagikan kepada generasi muda atau rekan-rekan yang masih aktif bekerja, sekaligus mungkin bisa berupa pesan kepada teman dan pendengar podcast PTA Bandar Lampung? Baik, terima kasih Mbak Lisa atas pertanyaan yang terakhir ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ada kesempatan lagi. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Lisa itu pelajaran yang sangat berharga ini
ya tadi sudah disebutkan bahwa liku-liku dari tahun 84 sampai 2003 ini sangat banyak selama bertugas di pengadilan agama ini. Dari sarana dan prasarana yang belum memadai waktu itu, kemudian jarak tempuh dari kampung halaman ke tempat tugas itu pun sangat jauh. Sehingga kalau waktu tahun 84, 85 sampai 86 itu untuk mudik dari tempat tugas di Sintang, Kalimantan Barat ke Majalengka itu harus mengumpulkan dulu nabung selama setahun gitu. Dan kalau sudah pulang ke kampung pasti tabungan itu habis. Jadi hal-hal ini karena sudah berjanji bahwa kita siap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia yang harus kita terima. Jadi intinya pelajaran yang sangat berharga itu adalah kita harus tetap konsisten dengan janji kita sebagai aparatur negara Republik Indonesia dan jangan banyak mengeluh. Jalani dan insya Allah untuk masa-masa berikutnya pasti ada gilirannya. Pengalaman untuk diri sendiri, karena tugas itu tahun 84, 89 bisa pindah ke Lampung itu pun cukup menggegerkan di kantor pengadilan agama dan departemen agama, karena departemen agama kan masih satu dapur ya, karena kita pengadilan agama itu adalah administrasi dan anggaran keuangan berada di departemen agama. Jadi sewaktu saya pindah dari Sintang ke Kalianda cukup menghebohkan dan geger. Ini ya Pak Ahud pindah nih pasti ada koneksinya. Dulu sebutannya koneksi kan. Siapa nih yang membawanya? Padahal tidak ada sebenarnya. Karena waktu itu memang pindah tugas itu sangat sulit itu. Wakil aja yang pindah serempak tahun itu 11 tahun sejak CPNS sampai wakil ketua agama di Sintang. Sedangkan saya hanya 5 tahun sudah bisa pindah ke Lampung. Makanya itu hal-hal yang bisa menggegerkan waktu itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Lisa tadi, pelajaran yang berharga kita harus tetap sekarang harus sangat mensyukuri lah bertugas di pengadilan agama ini, baik penghasilan, sarana. Kemudian masalah lainnya yang bisa disampaikan ini kepada anak-anak, adik-adik yang karena jarak umurnya sangat banyak, sangat jauh rentang umurnya. Kemudian rekan-rekan juga terus jangan putus membaca buku dan belajar, baik buku-buku yang berhubungan dengan tugas pokok maupun yang bukan berkaitan dengan tugas pokok. Karena bagaimanapun nanti sewaktu-waktu kalau ada permasalahan pasti larinya ke buku. Jadi sekali lagi jangan putus membaca buku. Walaupun sekarang ada istilah dari Google, mamanya penelusuran dari Google, tapi hendaknya buku itu jangan ditinggalkan. Dan juga supaya dijaga pola makan. Jadi kalau sekarang umpamanya banyak yang fast food, nah itu pun harus diperhatikan umpamanya nilai-nilai asupan untuk kesehatan badan kita itu. Barangkali itu Mbak Lisa sebagai penutup dari pertemuan kita di podcast PTA Bandar Lampung ini. Makasih Bapak atas kontribusi dan bimbingannya selama ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Salam buat Ibu Pak di rumah. Salam. Sering main ke PTA Bandar Lampung ya Pak. Insya Allah. Nanti kita podcast bareng lagi. Ya. Baiklah, terima kasih Sobat Podcast PTA Bandar Lampung telah menyaksikan kami. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.